Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Bu Palupi akan menjelaskan materi mengenai pasar. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian pasar, 2. Menyebutkan syarat terbentuknya pasar, 3. Menjelaskan fungsi pasar, 4. Menjelaskan macam-macam pasar. Pengertian pasar. Jika mendengar kata pasar, pasti terlintas di pikiran anak-anak, pasar itu tempatnya yang kotor, becek, dan bau. Padahal semua pasar ada beberapa yang tidak identik dengan hal tersebut, ya, seperti supermarket atau mall. Tentunya anak-anak sudah sering sekali pergi ke supermarket atau mall. Jadi apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Berikutnya syarat-syarat terbentuknya pasar. Syarat terbentuknya pasar ada 4. Yang pertama adalah adanya pembeli dan penjual. Yang kedua adanya barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Yang keempat adanya media komunikasi. Fungsi pasar. Fungsi pasar di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Artinya pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Artinya pasar sebagai tempat terjadinya proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual sehingga terbentuk kesepakatan harga. Yang ketiga, fungsi promosi adalah pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen. Yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja, yaitu pasar menjadi tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan. Berikutnya mengenai macam-macam pasar. Pasar dibedakan menjadi 5, ya, berdasarkan yang pertama menurut wujudnya, yang kedua menurut jenis barang yang diperdagangkan, yang ketiga menurut luas jaringan distribusi, yang keempat menurut waktu penyelenggaraan, dan yang kelima menurut organisasi atau strukturnya. Mari kita uraikan satu persatu, ya. Yang pertama adalah pasar menurut wujudnya. Pasar menurut wujudnya dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak, ya. Yang pertama pasar konkret atau pasar nyata adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Jadi di sini ada pasar tradisional yang ada di sekitar tempat tinggalmu dan juga ada pasar modern, ya, seperti Alfamart dan Indomaret. Yang kedua adalah pasar abstrak atau pasar tidak nyata, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. Contohnya di sini ada Tokopedia, Lazada, Shopee, dan masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ada 2 macam, yaitu pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya ada pasar buah, pasar sayur, pasar ikan. Kemudian yang selanjutnya pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya adalah pasar tenaga kerja atau pasar modal. Selanjutnya, pasar menurut luas jaringan distribusi. Di sini yang pertama ada pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya ada pasar Klewer yang ada di Solo, kemudian ada pasar Bringharjo yang ada di Yogyakarta. Yang kedua yaitu pasar nasional, pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Contohnya pasar cengkeh di Manado, pasar kakao di Makassar, dan pasar tembakau di Sumatera. Yang ketiga adalah pasar regional,
yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya adalah AFTA. Yang keempat, pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Contohnya adalah pasar kopi di Santos, Brasil. Berikutnya, pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama ada pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contohnya di sini ada banyak sekali ya pasar yang berada di sekitar tempat tinggalmu, menjual berbagai macam sembako ya atau sayur mayur. Yang kedua adalah pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali. Contohnya adalah Car Free Day. Car Free Day itu diadakan setiap seminggu sekali, yaitu pada hari Minggu. Biasanya di situ banyak sekali penjual yang memperjualkan barang dagangannya. Yang ketiga adalah pasar bulanan. Pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Jadi di sini seperti pasar dadaan ya, yang kegiatannya setiap sebulan sekali. Biasanya ada di sekitar pabrik-pabrik. Jadi para penjual itu sudah tahu persis kapan para karyawan itu gajian, kemudian dia menggelar barang dagangannya di situ. Yang keempat adalah pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang diadakan setahun sekali. Contohnya adalah Pekan Raya Jakarta. Kemudian juga ada Pasar Sekaten yang ada di Solo dan Yogyakarta. Yang terakhir adalah pasar menurut organisasi atau strukturnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak pembeli dan penjual dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana pembeli dan penjual memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan dari saya mengenai pasar. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak mudah untuk memahaminya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?